ya. Berarti kita harus ulang juga ya kelas 7 sampai 8-nya. Itu harus semangat belajar ya. Saya usaha dulu ya. Ambil teman Pak Dio, ada? Oke. Aisyah? Untuk mana? Aisyah sakit? Oh iya. Dewi ada? Weh, sama dia. Siapa yang bilang apa tadi? Dewi ada. Mila ada ya? Kemudian Muhammad Arif juga ada. Muhammad Huda ada ya. Nisa, Ina, Raka, Sophia ada. Walia ada. Ya. Adik-adik di sini ada yang tahu nggak mengenai teks tanggapan? Siapa di sini ada yang tahu dengan arti dari teks tanggapan? Boleh ya mengatakan. Dewi silakan. Apa? Teks tanggapan atau mungkin membaca ataupun mendengar apa teks tanggapan itu? Sophia mungkin ya? Mengenai teks tanggapan Arif apa? Komentari atau nilai itu disebut apa? Teks tanggapan. Tuh ya. Jadi coba ada disimpulkan apa arti dari teks tanggapan yang ada di sampul? Apa? Nilai itu teks tanggapan adalah apa? Nilai apa? Teks tanggapan adalah teks. Nah, jadi teks tanggapan adalah teks pernyataan yang memberikan penilaian ya, baik penilaiannya baik atau buruk ya terhadap suatu objek. Nah, objeknya ini apa aja? Ya, bisa misalkan bangku, kursi yang ada di sekitar kita ya. Nah, bisa apalagi tas, sepatu ataupun penampilan ya masuk ke dalam tanggapan ya. Nah, karena kita belajarnya adalah tentang karya fiksi ya, yang pas waktu kemarin kita pelajarinya adalah mengenai prosa ya. Prosa itu yang termasuk prosa itu ada apa aja? Cerpen ya, sama novel ya. Nah, sama novel. Makanya ini kita kaitkan dengan karya fiksi ya. Jadi teks tanggapan adalah teks pernyataan yang memberikan penilaian terhadap suatu ya. Suatunya itu adalah karya fiksi ya. Nah, ini berkaitan ya dengan yang akan kita pelajari, yaitu memberikan tanggapan ya ataupun penilaian terhadap karya fiksi. Nah, ini untuk bahasanya, bahasa apa namanya kalimatnya ya dalam memberikan penilaian ada beberapa ya. Adik-adik tahu nggak ragam kalimat teks tanggapan? Ini adik-adik sering melakukan, cuman ada yang tahu coba angkat tangan. Kalau begitu saya tunjuk Sophia silakan. Apa? Bukan. Mila silakan. Nisa silakan. Dewi. Ini yang pertama adalah kritik. Di sini apa arti dari kritik? Sama Pak Dio silakan. Ya. Apa? Kritik ini adalah memberikan penilaian ya. Nah, yang kami katakan sudah betul, cuma kurang lengkap ya. Jadi kritik ini adalah pernyataan tentang suatu objek, disebutkan ya sisi baik sama buruknya. Jadi mengkritik ini adalah pernyataan tentang suatu objek yang disebutkan sisi baik sama buruknya. Di sini ada yang pengen mencontohkan? Silakan. Kritik ya.
Ini antara kritik sama saran ini saling berkaitan ya. Pak, Bu, aku pengen cepat pulang. Nah, itu kritik ya. Karena kakak kelas 3 sudah pulang ya. Nah, itu kritik disebutkan apa namanya? Dampak negatifnya ya atau sisi buruknya. Nah, kemudian sisi positifnya, aku harus bisa melawan rasa malasku. Aku harus belajar. Nah, dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Jadi sisi negatif sama positif disebutkan ya. Sisi baik sama buruknya disebutkan. Ada kritik, ada apalagi yang ada yang ketahui? Ini sudah sepaket apa? Saran, betul. Ya. Saran ini adalah anjuran. Kritik, kemudian ada saran. Saran ini adalah pernyataan tentang anjuran. Nah, ini contoh. Ada yang bisa mencontohkan saran? Silakan. Saya kasih contoh ya. Kritik. Contohnya adalah itu sudah harusnya dibuang. Dibuang. Ini ke kritik atau saran? Yang kalimat yang termasuk kritik yang mana? Spidol ini sudah harusnya dibuang. Itu ke kritik. Nah, ini karena sudah usang. Nah, ini disebutkan ya antara ininya sama karena sudah usangnya. Jadi sisi baiknya ya karena sudah usang. Nah, ini alasannya karena sudah usang. Ini mengkritik ya. Ada yang pengen mencontohkan sarannya? Silakan. Beli spidol di tempat kopian agar harganya lebih murah. Nah, itu saran. Jadi kalau kritik ini apa namanya? Membahas tentang keburukan kemudian kebaikan ya. Kalau saran ini yang dibahasnya adalah kebaikannya ya. Jadi solusi. Nah, saran di sini sampai di sini sudah bisa dipahami ya? Bisa membedakan antara saran sama ini kritik bisa? Yakin? Oke ya, Anda sudah bisa ya membedakan antara saran kritik dan saran. Kemudian kita selanjutnya akan belajar tentang ujian. Nah, kritik, ada saran, ada ujian. Adik-adik sudah sering mendengar ya istilah ujian ya? Sudah sering kan? Mila, kamu hari ini cantik banget deh. Nah, itu contoh ujian. Hari kamu hari ini ganteng banget. Itu contoh ujian. Contoh, tepuk tangan dulu buat Fadil karena telah mendapatkan nilai 10. Nah, itu ujian ya. Itu adalah ujian. Perhatikan mengenai ujian. Silakan. Penilaian. Betul. Menilai itu ya. Cuman harus direkam lagi. Menilai dengan pernyataan yang berupa penilaian dengan memberikan penghargaan ya, atau reward ya, atau hadiah atau ucapan. Nah, makanya kalau ujian ini sering kalimatnya yang baik-baik ya. Contoh, Dewi kamu cantik banget, Dewi kamu imut banget. Nah, itu ujian ya. Sanggahan. Di sini siapa yang sudah mendengar mengenai sanggahan? Kenapa Bina? Kamu senyum baik? Kenapa? Semesem baik? Atau biru-biru baik? Kenapa? Ayo, apa arti dari sanggahan? Dibantu sama nih. Contoh, misalkan Arif pengen sekolah hari ini, cuman diajak bolos sama Fadil. Nah, kemudian Arif menolak. Nah, jadi menyanggah. Ilustrasi yang sudah saya sampaikan, silakan. Menyanggah itu apa? Pernyataan ketidaksetujuan ya. Namun kemungkinan ada
Kemudian jadi harapan untuk setujunya ini ada. Yang selanjutnya adalah penolakan. Di sini yang tahu arti dari penolakan. Arti daripada ini penolakan apa udah? Penolakan ini adalah ungkapan ketidaksetujuan, ya. Ungkapan keberatan, tidak setuju. Ini kalau sanggahan ini adalah tidak setuju, namun ada kemungkinan untuk setuju, ya. Tapi kalau penolakan ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk setuju. Nah, sampai di sini mengenai teks tanggapan, mengenai kalimat teks tanggapan, mengenai kritik, saran, kemudian pujian, kemudian sanggahan, kemudian penolakan. Ada yang ingin tanyakan? Atau bingung? Atau pusing? Atau apa? Dengan materi ini dipahami nggak? Dimengerti nggak? Ya, mudah-mudahan mengerti ya. Silakan adik-adik dicatat dulu. Ini catatan. Hah? Nah, di sini ada soal ya. Saya sudah tulis, coba tulis mengenai soalnya. Ya, soalnya adalah buatlah kalimat, contoh kalimat, saran, kritik, sanggahan, kemudian sanggahan, kemudian penolakan, kemudian pujian. Nah, ini ya. Jadi yang adik-adik buat adalah 5 contoh ya. Contoh saran, kemudian contoh kritik, contoh sanggahan, contoh penolakan, contoh pujian. Nah, silakan adik-adik buat ya. Sudah, boleh minggu depan ya. Sebenarnya adik-adik ini bisa memberikan contoh, cuman adik-adik bingung ya. Nah, kalau adik-adik paham mengenai arti daripada saran, kritik, kemudian sanggahan, sama penolakan, sama pujian, adik-adik pasti bisa membuat contohnya ya. Kritik, Pak. Hah? Mana? Gimana kemudian? Tapi lihat. Tapi kan nulis Sophie itu tadi maksudnya. Nah, betul. Seperti itu. Jadi saran itu yang merekomendasikan atau menganjurkan. Nah, itu saran ya. Kalau kritik adalah mengomentari ya. Kalau kritik itu kemudian nih jelaskan sisi positifnya sama sisi negatifnya, itu kritik ya. Kalau saran enggak, itu malah sisi positifnya. Jelas, kamu harus pakai sepatu. Hah? Agar kakimu terlindungi ya. Kalau ada benda tajam ya. Kritik ya. Ya, silakan yang sudah boleh depan. Ya, sudah. Oke, sip. Ayo. Assalamualaikum, silakan. Nah, oke. Waktu ini untuk pertemuan kali ini disebut sekian. Silakan adik-adik bukunya, barang-barangnya dirapikan ya. Dalam tas kita berdoa bersama-sama. Silakan. Nah, oke. Silakan diambil ya. Boleh, silakan. Baca doa. Duduknya rapi dulu ya. Hati-hati.